semuanya. Nah, kembali lagi bersama Nadila. Pasti kalian udah pada nyariin banget kan. Aku kok gak muncul-muncul gitu di JKT48 TV. Nah, sekarang aku bakal menjawab semua kerinduan kalian dengan membedah lagu JKT48. Tapi yang kali ini tuh spesial banget. Aku ceritain sedikit ya. Akhir-akhir ini tuh aku suka banget ngulik-ngulik musisi-musisi lokal. Karena menurut aku industri musik Indonesia itu sekarang lagi mulai-mulai perlahan-lahan berkembang lagi. Kan kita lihat tuh banyak banget festival-festival musik yang udah ada, terus juga banyak event-event musik yang sering diadain gitu kan. Banyak banget sarana-sarana di mana musisi-musisi itu udah bisa ngembangin musik mereka dan bisa menunjukkan ke kalian para penggemarnya. Apalagi kan udah ada sosmed juga nih ya kan. Nggak perlu harus ada TV lagi untuk ngenalin karya mereka. Udah ada YouTube, udah ada segala macem gitu. Jadi aku ngelihat musisi-musisi lokal Indonesia tuh udah mulai semangat lagi nih buat ngebangun musik Indonesia. Dan aku juga nemu banyak banget sih musisi-musisi yang keren banget dari berbagai aliran gitu kan. Karena kan mungkin yang kita sering denger tuh pop gitu. Atau musik-musik kayak JKT48 yang ceria, ya kan. Tapi ternyata tuh banyak banget aliran musik yang sebenarnya kita sendiri mungkin belum pernah denger. Gitu. Oh iya, cerita sedikit nih. Aku selama di rumah aja emang gak pernah kemana-mana sih. Biasanya tuh ngerjain tugas, atau kerja, foto, bikin video call bareng kalian, terus aku main gitar, aku nyanyi-nyanyi. Aku juga punya hobi baru, menyulam. Nah, balik ke yang tadi, yang aku sering lihat-lihat musisi-musisi lokal sekarang. Kebetulan banget hari ini membedah JKT48 itu nggak sama member JKT48. Kita bakal ngelihat perspektif lagu JKT48 itu dari orang di luar JKT48. Wow, penasaran kan? Kali ini bintang tamu siapa ya? Nah, bintang tamunya adalah Kak Aditya Utama. Halo. Halo. Yeah. Nah, Kak Adit nih kan aku taunya kakak itu musisi sama filmmaker gitu kan. Karena lagi ada pandemi ini, kakak tuh sekarang kesibukannya tuh apa sih? Ya, karena ada pandemi, jadi beberapa kerjaan ada yang di-cancel. Terus juga ada syuting film jadi ketunda juga kan. Iya, Padahal tadinya mau niat ngerjain bulan Maret gitu, ternyata ini pandemi. Jadi sekarang sibuknya di rumah aja, kadang ngedit video, bikin lagu, atau mungkin iseng-iseng bikin lagu. Sama sekarang lagi bikin pizza. Wow, lama-lama buka toko nggak? Kayaknya sih mau jual sih iseng. Wih, keren banget, ditunggu nih ya. Apalagi ada teman gue di sebelah, wah suka makan. Makan ya? Suka. Nah, aku tahu kan Kak Adit itu, aku pernah lihat nih ya, live-nya Kak Adit namanya Individual Distortion. Dan musiknya itu tuh, kalau aku bisa bilang, itu benar-benar bertolak belakang banget sama musik-musik pada umumnya. Karena musik pada umumnya itu kan bermelodi, bertempo, terus liriknya juga mudah dimengerti sama orang gitu. Apa ya, maknanya tuh bisa langsung tersampaikan gitu sama orang-orang pada umumnya. Nah, kalau misalnya musik yang kakak buat itu tuh jauh banget dari itu, bahkan kayak kebalikannya gitu. Kalau misalnya aku bisa bilang, itu namanya experimental / noise. Nah, aku mau tanya nih, kenapa sih kakak tuh tertarik sama musik yang seperti itu? Wow. Sorry. Ada awalnya tertarik mainin musik ini
karena ini aja sih, sering ngotak-ngatik internet aja, download lagu-lagu random. Akhirnya ketemu aliran-aliran yang kayak gini, akhirnya coba bikin di komputer. Akhirnya udah terjadi deh. Terjadi. Berarti awalnya itu dari kapan sih kira-kira? Awalnya tuh pertama kali banget tahun 2005 sih, pas baru masuk kuliah. Wah, Jadi udah lama banget ya. itu teman-teman pada bikin lagu di software Fruity Loop namanya. Nah, terus di software, terus mereka pada bikin, akhirnya gue iseng install juga di komputer. Akhirnya bikin juga. Awalnya niatnya bercanda doang buat kayak ngeledekin mereka yang bikin lagu serius-serius gitu. Jadi gue bikinnya bercanda. Terus akhirnya gue bikinin account di internet di MySpace gimana. Pada akhirnya jadi gue sendiri yang masih main sampai sekarang, masih dibikin. Mereka udah nggak lagi, teman-teman. Oke. Nah, berarti selain jadi musisi nih, kakak juga filmmaker juga kan? Iya, kebetulan emang kuliahnya film juga sih dulu. Oke. Terus kakak bisa kasih tahu nggak sih kayak kakak tuh terlibat di proyek musik apa aja, terus terlibat di film apa aja gitu? Project musik sih sebenarnya cuman itu doang sih, kayak cuman yang sendiri itu, individual distortion itu doang sih. Sama mungkin pernah ngeband juga, cuman nggak dilanjutin gitu. Iya, cuman ngeband sekali, manggung sekali gitu. Oke. Sama apalagi tadi? Film. Kalau film ya dari kuliah udah sering bikin film sih. Cuman terakhir 2014 kemarin pertama kali bikin film panjang 60 menitan, itu film dokumenter. Judulnya Bising. Itu ceritanya tentang apa, Kak? Bising itu dokumenter tentang musik noise dan eksperimental di Indonesia gitu. Cuma movementnya saya rasa ada. Berarti dari yang kakak lihat sendiri nih ya, kalau misalnya musik eksperimental atau kayak noise gitu, kira-kira nih ya, perkembangannya tuh gimana sih di Indonesia? Apakah bakal bisa jauh lebih berkembang lagi melihat dari peminatnya sekarang, atau kayaknya nge-stuck deh gitu? Kalau dilihat sih dari zaman syuting dulu sampai sekarang sih, secara kuantitas sih banyak banget sekarang. Apa udah ratusan ada kali di tiap kota tuh, ada aja Event-eventnya. Event terutama di Jogja sih, di Jogja sama di Bali akhir-akhir ini sering juga. Terus ya itu jumlahnya banyak sih, jadi bisa dibilang berkembang sih dari jumlah pelakunya. Oke. Berarti penikmatnya juga udah makin banyak gitu kan? Nah, ya penikmatnya insya Allah tambah banyak. Soalnya kalau iya sih, sampai sekarang sih acara-acara noise, kalau gue lihat masih ada terus. Ada, tapi yang nonton itu aja orang ya, nggak nambah. Oh. Ya. Gitu. Kalau misalnya kakak nih kan, kakak kalau misalnya jadi apa sih di project individual distortion itu, kakak kan bikin musik nih pas perform. Nah, apa sih yang kakak rasain? Kayak gue ngerasa seneng banget nih, gue puas banget nih kalau gue ngelakuin ini pas gue perform gitu. Ngerasa puas. Biasanya sih ini sih, tiap manggung selalu beberapa kali selalu berujung penyesalan gitu sih. Kayak, kenapa tuh? Aduh, kenapa sih Bu kayak gitu tadi? Ya, aduh malu deh gitu kayak. Tapi kalau puas sih ini sih, paling puas kalau kalau soundnya bagus sih di panggung.
gitu. Nah, kalau misalnya ngelihat background-nya Kak Adit sendiri, Kak Adit kan sebagai seorang musisi yang mungkin jauh banget, bertolak belakang banget sama JKT48 gitu. Dari pasarnya, orang-orang yang ngedengerin, terus dari musiknya sendiri kan beda banget. Nah, kalau misalnya Kak Adit nih sekarang ngelihat JKT48 tuh kayak gimana sih? Apa sih yang ada di pikiran Kakak? Ya, ngelihat JKT48 seru sih, apalagi aksi-aksinya ya, kayak tariannya gitu. Seru. Terus kayak apalagi kalau lagi ada acara gitu di FX kelihatan rame gitu. Oke, berarti hampir mirip nih nggak sih kalau misalnya fans JKT48 kan ngelihat JKT48 itu tuh terus mereka nge-chant dengan semangat tuh kayak bentuk ekspresi diri. Nah, sama kayak kakak nggak sih? Kayak kakak bikin musik yang seperti itu juga sebagai salah satu bentuk ekspresi diri juga. Iya, kurang lebih sih kelihatannya sama sih. Kelihatannya sama, cuman beda aja kan caranya. Iya, beda. Sama-sama meluapkan ini mungkin. Iya, meluapkan ya. Ekspresi. Nah, kebetulan banget nih ya Kak Adit, kita itu JKT48 itu punya setlist teater namanya Dareka no Tameni. Nah, di salah satu judul lagunya itu ada yang namanya... Oh, itu artinya demi seseorang ya? Oh, betul sekali. Kakak nih orang Jepang nih ya? Iya, kebetulan sempat belajar bahasa Jepang. Oh, bagus nih. Nah, salah satu judul lagunya itu adalah Adit. Kebetulan banget. Apakah ini sebuah kebetulan? Dengan Adit judulnya. Terus kebetulan banget itu namanya sama banget penulisannya ADYTH. Oh gitu? Iya, nggak ADIT. Nggak tahu sih. Mau dong denger? Mau ya denger ya. Dan kita bakal ngebahas lagunya nih kebetulan. Oke, boleh. Sama pemilik nama Adit. Bagaimana ini hatiku ini tergerak oleh mantan pacar ini, ikan yang dilepaskan bisa. Nah, kan tadi Kak Adit udah denger nih lagunya, terus udah ngeliat juga liriknya. Kira-kira menurut Kak Adit tuh lagunya kayak gimana sih? Lagunya seru sih, kayak seperti kayak lagu salsa gitu sih, kayak bikin pengen nari salsa gitu. Ya, terus cuman liriknya nih bentar ya, lagi kayaknya sih sedih sih liriknya ya. Sedih sih. Ya, jadi apalagi di bagian endingnya si vokalisnya ini nggak nyanyi, kayak minta manggil Adit gitu. Terus ya udah, ini jadi merasa terpanggil kan, namanya sama. Ya, panggil gitu. Sama Veranda lagi kan, jadi kayak terpanggil banget kayaknya. Veranda siapa ya? Veranda siapa ya? Kalau misalnya aku ceritain sedikit nih ya, Adit itu dari liriknya itu udah sangat jelas banget bercerita kalau misalnya suatu hari seorang cewek itu ketemu sama mantan pacarnya di minimarket. Terus dia itu ngerasa cemburu karena jadi dia kayak jadi flashback gitu sama masa lalunya dia bersama si Adit itu. Dan si Adit ini kebetulan bawa pacar gitu. Terus dia ngerasa mengasihani dirinya sendiri kayak, aduh gue kok malam-malam kesini sendirian, sementara si Adit tuh udah bawa pacar. Oh gitu, terus, baper gitu kan. Terus si Adit itu lebih parah lagi nyapa. Oh, nyapa si mantannya ini. Si mantannya ini. Jadi kan makin... Sama si Aditnya sama pacarnya. Adit sama pacarnya. Jadi kan makin kayak, aduh gak enak banget nih si Adit kayak manas-manasin gue, terus gue malah sendirian sini kan. Kompor ya? Kompor. Jadi, tapi dari suasana lagunya tuh kayak sedikit agak flirting gitu gak sih? Karena kan dia jadi kayak throwback sama masa lalunya gitu. Oh, pengen ini ya kayak sama gue lagi aja gitu ya? Iya. Kok lu gak kangen sama gue sih? Gue jadi inget lu nih. Padahal lu tuh gak keren-keren amat loh, Dit ya. Gitu. Padahal tapi baper.
Padahal tapi baper dalam hati. Terus nih ya, aku mau cerita ke Adit kalau misalnya aku suka banget sama lirik yang ini. Ikan yang dilepaskan bisa terlihat menjadi besar. Aku ngelihatnya menarik karena emang bener sih, kadang kita kalau misalnya punya sesuatu, pas kita punya, itu kita nggak ngehargain dan kurang ngerasa suatu hal yang berharga. Tapi pas kita lepasin, terus kita jadi ngerasa kehilangan dan kangen sama satu hal itu. Kakak pernah nggak sih ngalamin hal seperti itu? Ya, jadi ini emang lagu ini sih jadi semacam ada vibe tarik ulur ya kalau gue lihat. Jadi kayak si Aditnya nyapa, terus si vokalisnya Veranda itu kayak, aduh lu nggak keren, tapi ini terakhir minta di waro gitu kan. Iya. Jadi kangen. Dan kebetulan lagunya pun salsa gitu. Jadi lagu Latin kan yang identik dengan salsa tarian. Jadi lagu ini bisa diibaratkan sebagai tarian kehidupan gitu. Tarian antar banget. Iya, jadi si ini maju, Veranda maju, Adit mundur, terus Adit maju. Seperti tarian salsa. Jadi betul sekali. Lirik ya. Tarian kehidupan ya. Iya. Nice. Nah, aku juga nemu lagi nih Kak lirik yang menarik. Itu disebutin kalau padahal Adit sudah pernah kulupakan, tapi terlihat enak. Cinta juga di saat lapar, ingin memakan sesuatu bagaikan makanan ringan. Nah, kalau Kak Adit lihat lirik itu, Kak Adit tuh bayangannya tuh kayak gimana sih? Ini ya, kalau menurut analisa gembel, setelah melihat keseluruhan itu sih, sepertinya kan si Veranda ini kan dia mau kejadiannya kan di minimarket, dia lagi pengen es krim di saat musim panas, musim betul ya gitu kan. Jadi dia mungkin ini sebuah metafor ya, di mana dia udah ngelupain Adit, tapi dia ngeliat Adit di minimarket. Mungkin Adit ini bisa diibaratkan sebagai es krim. Es krim kan dingin gitu. Jadi Aditnya cool aja gitu sama si Veranda. Sedangkan dia jadi melihat es krim itu terlihat enak. Jadi Adit es krim. Jadi dia pengen, mungkin Adit yang cool ini dia pengen Adit melting lagi biar sama demen Veranda lagi nih dia. Gitu. Wah, bagus. Ringan, iya gitu. Jadi gitu deh. Gitu ya. Iya. Jadi karena itu tuh ngeliat tadi tuh diibaratin sebagai es krim yang dia pengen makan banget di waktu musim panas itu. Iya, makanan ringan. Dia pengen mencairkan es krim itu. Bagus. Mencairkan attitude cool dari Adit itu. Seperti es krim ya. Bagus banget. Kalau misalnya menurut aku nih Kak, menurut aku tuh di sini kan disebutin cinta juga di saat lapar, ingin memakan sesuatu bagaikan makanan ringan. Menurut aku, kalau misalnya dia itu kangen Adit, seperti dia pengen makan snack, jadi dia kangen Adit ya pas ketemu aja, dan kebetulan lagi ketemu dan kebetulan disapa, jadi dia ingat sama masa lalunya sama Adit. Padahal kalau misalnya dia biasa aja, maksudnya dia nggak ketemu Adit ya dia nggak akan ingat Adit, nggak akan kangen Adit. Jadi diibaratin sama kita mau makan snack aja, kita emang pengen makan itu pas BM aja, bukan sesuatu yang harus kita cari-cari terus, bukan suatu hal yang kita makan terus kayak nasi gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya di AKB48 sendiri, judulnya itu kan adalah Koike. Koike itu nama orang Jepang yang kebetulan itu staff dari AKB48 sendiri. Nah, kalau di JKT48 kan Adit. Dan ejaan namanya juga sama banget nih sama Kak Aditya Utama yang jadi bintang tamu sekarang. Jangan-jangan ada hubungannya nih Kak Adit sama JKT48.
bolehlah kakak klarifikasi sendiri nih. Apa sih kak hubungan kakak selama ini sama JKT48 ternyata? Gua ini sih 2011 sampai awal 2014 sempat kerja sih di situ. Jadi dokumentasi. Wah. Hehehe. Itu kira-kira berarti 3 tahun ya? Iya, 2,5 tahun lah. 2,5 tahun lah ya. Berarti yang diteriakin Kak Veranda selama ini tuh Kak Adit yang ini. Wah. Dan kebetulan banget Kak Adit itu pas setlist dari Kanda Tama ini juga belum cabut kan dari JKT48? Belum. Wah, jadi kalian... Adalah berapa minggu. Iya, berarti misterinya selama ini berarti dari 2014, udah 6 tahun udah terpecahkan ya guys. Jadi ini adalah orang yang dicari-cari sama Kak Veranda, orang yang dikangenin sama Kak Veranda. Iya. Iya. Iya lagi. Iya. Terus tapi sambil nunduk, iya. Nah, kalian udah gak penasaran lagi kan? Karena udah ketemu nih si Aditnya yang ini nih. Iya. Kebetulan namanya. Kebetulan ya namanya. Iya. Sama ejaannya sama. Untung nggak disebutin nama panjangnya nih. Iya. Kalau nggak dicari tuh Instagramnya. Oke. Tadi kan kita udah ngebahas banyak banget nih. Dari background bintang tamu kita, Kak Adit. Terus juga Kak Adit udah dengerin lagu JKT48. Dan udah ngebantu aku buat ngebedah lagunya. Lagu Adit sendiri. Makasih banyak banget yang udah nonton. Dan makasih banget juga buat Kak Adit yang udah mau ngeluangin waktunya untuk datang ke Membela hari ini. Ya, Sampai sama-sama. ketemu lagi Kak. Semoga Kakak bisa mampir-mampir lah ke teater gitu kan. Oh, siap. Siap ya. Siap. Jangan lupa undang kita kalau ada acara musik nih. Tiketnya. Boleh. Boleh ya. Makasih Kak Adit. Dadah. Thank you.